Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you will be very fine and great. Okay, all viewers whom I love, in this special occasion and a great opportunity, I would like to continue my explanation about 8 parts of speech. And now we reach to the eighth part of speech, namely adverb. Oke, kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan adverb. 8 macam kata, dan kita sudah sampai pada pembahasan adverb atau kata keterangan. Di dalam kamus seringkali kita temui dengan singkatan KK. Well, we step to the definition of adverb itself. Okay, the definition of adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. I repeat you once again. An adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. Adverb atau kata keterangan adalah sebuah kata yang memodifikasi atau mendeskripsikan atau menjelaskan kata kerja, kemudian kata sifat, atau kata keterangan yang lain. Jadi definisi simpel dari adverb adalah sebuah kata yang menerangkan kata kerja, terus kata sifat, atau menerangkan kata keterangan yang lain. Jadi ada 3 macam kata yang dapat diterangkan menjadi lebih detail, menjadi lebih jelas oleh kata keterangan. Apa saja itu? Yaitu kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. Oke, mari kita perhatikan beberapa contoh adverb di dalam kalimat. The example of adverb. The sentence number 1. Ali runs quickly. Ali runs quickly. Ali berlari dengan sangat cepat. Number 2, he speaks English well. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Number 3, this room is very large. Ruangan ini sangat luas. Number 4, the problem is too difficult. Permasalahan itu terlalu sulit. Number 5, they talk extremely fast. Number 6, the driver drives more slowly. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you will be very fine and great. Okay, in this golden time and a great opportunity, I would like to continue my explanation about 8 part of speech. It is about adverb or kata keterangan. Okay, the definition of adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb.
Kata keterangan adalah sebuah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lain. I repeat you once again. Kata keterangan adalah sebuah kata yang memodifikasi atau menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lain. Jadi definisi simpelnya adalah ini sebuah kata yang ada tiga macam kata yang dapat dijelaskan oleh kata keterangan, yaitu pertama kata kerja, yang kedua kata kerja, yang kedua kata sifat, dan yang ketiga kata keterangannya lain. Maksud dari another adverb ini ada kata keterangan yang bisa diterangkan untuk menjadi lebih jelas lagi oleh kata keterangan. Ya, untuk mengetahui lebih detail bagaimana proses penjelasan atau kata keterangan ini, proses kerja kata keterangan dalam menerangkan tiga kata tersebut, mari kita amati beberapa contoh kalimat di dalam bahasa Inggris, beberapa kata keterangan di dalam kalimat yang sempurna. In the complete sentence. Example of adverb. Number 1. Ali runs quickly. Ali berlari dengan cepat. Pay attention carefully to the color word. Perhatikan baik-baik pada kata yang bercetak warna. Kata yang bercetak warna dari angka 1 sampai 4 merupakan kata keterangan. The sentence number 2, he speaks English well. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Number 3, this room is very large. Ruangan ini sangat luas. Number 4, the problem is too difficult. Permasalahan ini terlalu rumit. Number 5, they talk extremely fast. Mereka berbicara dengan sangat cepat. Number 6, the driver drives more slowly. Sopir itu mengendarai dengan sangat pelan. Okay, all viewers whom I love, to know more detail about the definition of adverb, let's do the analysis about adverb in the complete sentence. Number 1, Ali runs quickly. Ali berlari dengan cepat. Oke, sekarang sebelum kita melangkah ke kalimat selanjutnya, kita akan mengidentifikasi satu persatu. Pertama, kita awali dari kata keterangan.
Kata quickly adalah kata keterangan. Sedangkan run ini merupakan kata kerja. Atau disingkat dalam bahasa Indonesia KKI, kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Berlari itu tidak membutuhkan objek. Sedangkan quickly adalah KK, kata keterangan. Nah, kata apa yang diterangkan oleh kata keterangan quickly? Kata yang diterangkan oleh kata keterangan quickly adalah kata kerja run. Bagaimana Ali berlari? Jadi yang diterangkan itu adalah cara, manner. Cara bagaimana Ali berlari, yaitu Ali berlari dengan cepat. Berarti untuk kalimat yang pertama ini kata keterangan quickly berfungsi menerangkan kata kerja run, yaitu dengan cara yang menerangkan tentang cara bagaimana Ali berlari, atau di dalam macam-macam kata keterangan disebut manner. Oke, mari kita identifikasi satu persatu di dalam kamus. Pertama, kita awali dengan kata run. Apakah run merupakan kata kerja seperti yang saya jelaskan tadi? Ya, di sini ada simbol KKT, artinya kata keterangan tempat, yang berarti, yang punya makna menjalankan. Bukan kata keterangan tempat, kata kerja transitif yang berarti menjalankan. Apabila untuk makna menjalankan berarti jenisnya adalah kata keterangan tempat. Namun dalam kalimat ini makna yang kita inginkan adalah berlari. Atau bisa diartikan menjalankan. Ali menjalankan sesuatu, namun di sini tidak ada objek. Ada sebenarnya makna KKI, kata kerja intransitif, yang artinya berlari. Cuma ini tidak terlihat. Nanti kita explore lebih detail. Oke. Ya, yang pasti run merupakan kata kerja. Nah, sekarang kata quick itu berasal dari quickly berasal dari kata sifat quick yang artinya cepat. Sedangkan quickly artinya dengan cepat. Quickly simbolnya adalah kata keterangan. Kata keterangan. Jadi memang kata keterangan quickly itu dibentuk dari kata sifat quick dengan menambahkan ly di akhir kata tersebut. Jadi kesimpulannya, kata quickly adalah benar merupakan kata keterangan. Sedangkan kata run merupakan kata kerja. Okay, we step to the next sentence. The sentence number 2, he speaks English well. Dia berbicara dengan baik. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Mari kita identifikasi satu persatu, dimulai dari kata speak.
kemudian kata well. Well ini merupakan kata keterangan yang menerangkan kata kerja speak, kata KKT, karena di sini ada objek English. Dia berbicara apa yang berbicara dengan apa, dengan bahasa apa, yaitu dengan bahasa Inggris. Jadi kata well adalah kata keterangan yang menerangkan cara dia berbicara. Ini termasuk kategori manner. Menjelaskan kata kerja speak. Bagaimana cara dia berbicara, yaitu berbicara dengan baik. Oke, kita cek satu persatu, mulai dari kata speak. Speak, di sini kita dapati KKI yang artinya berbicara. Speak merupakan kata kerja. Kemudian well merupakan kata keterangan yang menerangkan kata kerja speak. Artinya dengan bagus atau dengan baik. Okay, the sentence number 3. This room is very large. Ruangan ini sangat luas. Pertama kita identifikasi kata keterangan very. Yang kedua kita identifikasi kata sifat. Large. Large merupakan kata sifat, sedangkan very merupakan kata keterangan. Nah, untuk kalimat yang ketiga ini, kata keterangan very menerangkan atau menjelaskan kata sifat large. Nah, large disebut kata sifat karena mensifati sebuah kata benda. Di sini ada room, jenis kata benda. Jadi kata yang disifati oleh kata sifat large. Benda ini bersifat luas. Kata sifat untuk kategori apa itu shape, ukuran. Jadi large merupakan kata sifat yang mensifati kata benda room, sedangkan very merupakan kata keterangan yang menerangkan kata sifat large. Oke, kita cek satu persatu apakah very merupakan kata keterangan. Betul sekali, very di situ ada simbol kakak, artinya sangat atau sekali atau amat. Namun di samping menjadi kata keterangan, dia juga bisa menjadi kata sifat. Kemudian large artinya besar atau luas. Simbolnya adalah KS, kata sifat. Okay, the sentence number 4. The problem is too difficult. Permasalahan ini terlalu rumit.
Kita identifikasi satu persatu mulai dari kata benda. Problem merupakan kata benda. Kemudian difficult merupakan kata sifat. Yang mensifati kata benda problem. Kemudian to merupakan kata keterangan yang menerangkan kata sifat difficult. Oke, saya kira jelas ya. Urut-urutannya adalah difficult, kata sifat yang mensifati kata benda problem. Kemudian to, ini kakak, merupakan kata keterangan yang menerangkan kata sifat difficult. Jadi kalau kita hilangkan kata keterangan to, kalimatnya akan menjadi seperti ini. The problem is difficult. Permasalahannya sulit. Permasalahan itu sulit. Jadi kata sulit diterangkan dengan tingkatan kesulitan atau degree dari kata sifat itu dengan kata to. Seberapa sulit? Yaitu very. Sangat sulit atau terlalu sulit. Oke, untuk lebih jelas kita identifikasi satu persatu di dalam kamus. To, kata keterangan yang artinya terlalu atau sangat atau juga. Namun makna yang cocok untuk kalimat ini adalah terlalu atau sangat. Permasalahan itu sangat sulit atau terlalu sulit. Kemudian difficult, kita temu di sini ada kata sifat artinya sulit atau sukar. Jadi jelas bahwasanya itu adalah kata keterangan yang menerangkan kata sifat difficult atau sulit. Okay, the sentence number 5. They talk extremely fast. Mereka berbicara dengan sangat cepat. Kita identifikasi satu persatu. Di sini ada kata extremely yang merupakan kata keterangan. Kemudian ada kata fast yang merupakan kata sifat. Kata keterangan. Dan di sini ada talk yang merupakan kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Pertama saya akan menjelaskan urutan dari keterkaitan antara talk, fast, dan extremely. Pertama kita akan membahas fast, kata fast yang merupakan kata keterangan. Kenapa dia disebut kata keterangan? Karena fungsinya menerangkan kata kerja talk. Kalau kita hapus kata extremely, kalimatnya akan seperti ini. They talk fast. Mereka berbicara dengan cepat. Nah, kata fast itu kata keterangan yang menerangkan kata kerja talk. Seperti di awal tadi bahwasanya kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. Nah, untuk fast ini adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Nah, kemudian kata extremely juga merupakan kata keterangan yang menerangkan kata keterangan yang lain, yaitu kata keterangan fast. Bagaimana dia berbicara? Dia berbicara dengan cepat.
Nah, kata extremely menjelaskan degree tingkatan dari kata keterangan, tingkatan kecepatan dari kata keterangan fast. Seberapa cepat? Extremely, sangat cepat. Baiklah, untuk lebih detailnya kita akan cek satu persatu di dalam kamus. Kata talk merupakan KKI yang artinya berbicara, atau juga bisa menjadi KKT artinya berbicara juga atau membicarakan. Kemudian ada kata extreme. Extremely berasal dari kata extreme yang simbolnya bisa menjadi kata benda, artinya perbedaan yang besar. Namun yang kita inginkan adalah kata keterangan. Nah, perlu kita ketahui extremely itu kata keterangan yang dibentuk dari kata sifat extreme, artinya ekstrim atau hebat sekali atau keras atau sungguh-sungguh sangat. Nah, di sini ada makna sangat. Nah, sini ada kata extremely yang artinya terlalu, merupakan jenis kata keterangan atau disingkat KK. Jadi jelas bahwasanya fast merupakan kata di sini ada banyak kemungkinan bisa menjadi kata benda, kata kerja atau kata sifat. Namun fast juga bisa menjadi kata keterangan. Nah, ini yang kita inginkan. Fast merupakan bentuk kata keterangan yang artinya cepat atau bertindak dengan cepat. Jadi jelas bahwasanya fast merupakan kata keterangan yang menerangkan kata kerja talk, sedangkan extremely merupakan kata keterangan yang menerangkan kata keterangan fast. Oke, kita lanjutkan pada kalimat yang keenam, yaitu kalimat yang terakhir. The driver drives more slowly. Sopir itu mengendarai dengan sangat pelan. Sopir itu mengendarai dengan sangat pelan. Kita identifikasi satu persatu. More merupakan kata keterangan dan juga slowly merupakan kata keterangan. Kemudian ada kata drives merupakan kata kerja, ya bisa KKI atau KKT. Namun kita akan lihat di kamus nanti apakah drive itu KKI atau KKT. Jadi urutan penjelasannya seperti ini. Kata keterangan slow merupakan kata keterangan yang menerangkan kata kerja drive. Bagaimana sopir itu mengendarai kan kata kerja. Mengendarai dengan pelan. Seberapa pelan? Sangat pelan. Nah, sedangkan fungsi more adalah kata keterangan yang menerangkan kata keterangan slowly. Jadi more merupakan kata keterangan yang menerangkan lebih detail tingkatan dari kata keterangan slowly. Jadi urut-urutannya, slowly menerangkan kata kerja drive, sedangkan more menerangkan kata keterangan slowly. Oke, untuk lebih detail kita cek satu persatu di dalam kamus. Di sini ada KKT,
Drive merupakan KKT, artinya mengendari atau menyetir. Pastinya ini kata kerja. Drive adalah kata kerja transitif. Kemudian ada more. More merupakan bentuk kata sifat. Di sini ada simbol KS yang artinya lebih banyak atau lebih. Namun dia juga bisa berpondasi sebagai kata keterangan. Nah, ini yang kita inginkan. Artinya banyak atau lagi, atau ya bisa kita artikan dengan sangat. Bisa kita artikan sangat, makna yang mendekati itu. Kemudian ada kata slow. Slow itu asal katanya adalah slowly, asal katanya adalah slow, yang merupakan bentuk kata sifat yang artinya lambat. Sedangkan slowly artinya alon-alon atau pelan-pelan, dengan pelan-pelan. Kata keterangan. Okay, thank you so much for your attention. But before closing, I would like to show the presentation of this subject of this material from the first until the last, to refresh our mind and to strengthen our memory. Okay, my subscriber or all viewers whom I know, thank you so much for your attention. I'm sorry for any mistake, and see you next time. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.